Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwan fillah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ada 6 perkara yang Allah simpan pada 6 perkara yang lain. Yang pertama, Allah menyimpan ridho pada perbuatan taat. Hikmahnya adalah supaya kita tidak menganggap ringan, menganggap remeh terhadap perbuatan taat sekecil apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Kalian jangan menganggap remeh perbuatan taat, meskipun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang ceria. Itu merupakan kebaikan yang sangat besar, merupakan sedekah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Jam'ul Jawami, ketika wafat satu ketika santrinya bermimpi. Kata santrinya, saya bertemu dengan Imam Tajuddin As-Subki. Beliau berkata bahwa kebaikan yang besar itu belum terlihat, tetapi yang sudah terlihat itu adalah ketika saya pergi ke Mekah. Di perjalanan ada kucing tenggelam di kolam, saya tolongin kucing itu. Ternyata perbuatan tersebut paling dahulu saya lihat di alam barzakh, di alam kubur. Lalu Imam Al-Ghazali ketika beliau sudah wafat, muridnya berkata, saya mimpi ketemu Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kebaikan yang besar saya belum lihat pahalanya, tetapi yang saya telah lihat ketika saya menulis dengan menggunakan kolam, ketika saya masukkan ke tinta, saya mau tuliskan, mau pergunakan itu kolam, ada nyamuk hinggap di ujung tinta saya, di ujung pena saya, kolam saya. Saya biarkan nyamuk tersebut sehingga kenyang, maka perbuatan tersebut paling dahulu saya lihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan apapun, sekecil apapun, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allah menyimpan godok pada perbuatan maksiat. Hikmahnya adalah supaya kita
tidak menganggap remeh sekecil apapun perbuatan maksiat, karena pada perbuatan maksiat itu ada ghadab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada hadis dakhalat imra'atun nar bil hirrati. Ada seorang wanita yang salihah masuk ke neraka disebabkan kucing. Dia mau pergi, kucingnya dikurung, tidak bisa keluar sampai kucing tersebut mati. Maka wanita tersebut masuk neraka. Rasulullah pernah bersabda, "Iyyakumul ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina." Jauhilah perbuatan ghibah, suka menceritakan kejelekan orang lain, karena dosanya lebih besar, lebih berat daripada perbuatan zina. Jadi perbuatan maksiat sekecil apapun harus kita tinggalkan, karena pada perbuatan tersebut ada ghadab Allah, ada murka Allah, kebencian Allah. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah menyimpan ajal pada umur semua makhluk. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, di mana kita akan meninggal dunia. Wallahu a'lam. Hikmahnya adalah supaya kita terus-menerus berhati-hati, terus-menerus bersiap diri untuk menghadapi kematian. Siapa tahu ajal datang, malakal maut menjemput kita sedang durhaka kepada Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di mana kamu akan meninggal dunia. Yang keempat, Allah menyimpan sholat wusta pada sholat yang 5 waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jagalah sholat yang 5 waktu dan sholat wusta. Sholat wusta itu ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat isya, ada yang mengatakan sholat subuh. Dirahasiakan oleh Allah sengaja untuk apa? Supaya kita tetap menjaga semua sholat yang 5 waktu itu. Yang kelima, Allah menyimpan Lailatul Qadar pada semua malam bulan Ramadan. Jadi kita tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Pernah Rasulullah ditanya, kapan ya Rasulullah Lailatul Qadar itu? Kata baginda Rasulullah SAW, carilah pada 10 malam terakhir, malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Sengaja Allah menyamarkan, menyimpan, tidak memastikan Lailatul Qadar tersebut pada malam tertentu, pada satu malam, sengaja supaya kita terus-menerus mengintip datangnya bulan malam Lailatul Qadar. Yang keenam,
kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah menyimpan derajat kewalian pada semua makhluk. Hikmahnya adalah supaya kita tidak menganggap remeh, tidak menganggap hina saudara-saudara kita. Karena siapa tahu orang yang dianggap remeh oleh kita, yang dianggap hina oleh kita, siapa tahu dia adalah waliullah, kekasih Allah. Siapa tahu doanya lebih didengar oleh Allah daripada doa kita. Pernah dahulu ada seorang waliullah yang dianggap gila. Waliullah tersebut ketika meninggal dunia, semua pada lari, tidak mau memandikan, menyolatkan. Dan ketika ada seseorang yang berani memandikan, menyolatkan dan memasukkan ke alam kubur, ke lubang kubur, ketika dibukakan wajahnya, matanya terbuka, matanya melotot. Kata orang tersebut, kamu akan mendapati saya di 4 tempat di alam mahsyar nanti. Ternyata orang yang dianggap gila itu adalah waliullah, kekasih Allah. Dan pada satu riwayat bahwa yang disimpan oleh Allah pada perkara yang lain adalah Allah menyimpan hari kiamat pada semua hari-hari, pada semua hari. Jadi tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Hanya Allah lah yang tahu. Cuma Rasul mengutarakan ciri-ciri kiamat saja, ciri-ciri datangnya kiamat. Semoga sabda perkataan Sayyidina Umar bin Khattab ada manfaatnya buat kita, supaya kita tambah berbekal untuk persiapan kita menjelang pulang ke rahmatullah. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.